Ya, selamat pagi semuanya anak-anak IPA 1. Apa kabarnya hari ini? Pagi. Ya, untuk ketua kelas silakan Risa dipimpin doa. Bentar. Marilah untuk melalui pembelajaran materi ini kita berdoa meletakkan pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tetap terdengar ya, Arepa dengan siapa ini? Rizky ini temanmu ini? Ini apa ini? Kayaknya Titin, Pak. Temuan sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu dan pemayan ya, Nak ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi kita akan masuk materi selanjutnya tentang kalor dan asas Black. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan mencapai ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 indikator dari menjelaskan hubungan kalor dengan suhu benda, kemudian menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, kemudian menganalisis perbedaan kalor. Nah, ini nih ada yang poin selanjutnya, mengkreasi asas Black dalam peristiwa pertukaran kalor. Nah, nanti kita juga akan belajar praktek dengan menggunakan virtual lab. Kemarin saya sudah kirimkan ya aplikasinya di grup kelas kalian ya, ada virtual lab kalor. Apakah sudah diinstal semua anak-anak? Sudah ya, mungkin sudah, ya. Pak. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Nanti ada yang kurang jelas dari apa yang kalian kerjakan atau yang saya sampaikan, kalian bisa bertanya di akhir ya. Sebelum kita masuk, kemarin juga saya sudah berikan modul ya, Nak ya. Modul asas Black. Ya, ini linknya, semoga bisa dibuka. Kemudian ada juga LKPD. Ya, mungkin udah ada yang baca-baca ya. Apa yang ada di dalamnya itu, ada berapa aktivitas. Kemudian ini peta konsepnya ya. Jadi kalau belajar kalor, kita nanti akan juga mengenal apa sih yang namanya kalor. Apakah kalor jenis ini sama juga dengan kapasitas kalor? Hal ini juga berkaitan juga dengan kalor laten di dalamnya. Nanti kita akan belajar tentang yang namanya asas Black. Ya, siapa ini asas Black? Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan wujudnya? Kita akan mempelajarinya hari. Semoga kalian bisa menemukan yang ada di peta konsep ini. Kemudian nanti kalau ada yang nggak jelas nanti bisa saya bantu ya. Nah, sebelumnya nih, saya ingin bertanya nih, ada 4 pertanyaan nih. Kemudian ini nanti pretestnya nanti dikerjakan ya, sebentar aja, hanya saya beri waktu 2 menit lah. Yang pertama nih, kamu ketahui tentang suhu. Coba saya mendengar suaranya Uswatun. Yuk, Uswatun. Halo, Uswatun, bisa dengar suara saya? Ya. Yuk. Bisa, Bapak. Uswatun. Apa yang kamu kemarin? Ya, apa Uswatun? Suhu panas, Pak. Yang sederhana saja, misalkan kalau kalian punya es ya di rumah ya, kemudian esnya kamu keluarkan, karena suhu di ruangan luar itu beda dengan suhu di dalam kulkas ya. Apa yang terjadi kalau es dikeluarkan dari kulkas ya? Lama-lama kan? Meleleh, Pak, mencari air lagi. Ya, sudah cukup ya. Nampaknya peringkat 1 di kuisis ini ditempati oleh Satimah ya. Selamat ya Satimah ya. Sudah bisa menjawabnya dengan baik. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak. Anak saya luar biasa semuanya. Jadi nanti kalian masuk dalam kelompok yang kemarin saja yang sudah dibentuk ya. Satu kelompok 3 orang. Kalian lihat ini kasus ini. Nah, kira-kira kalau dari kemajuan teknologi nih, kan kalau kemajuan teknologi itu kan membuat manusia itu semakin nyaman ya. Nah, apa sih kira-kira hubungan materi hari ini dengan kasus yang saya berikan ini ya? Kemudian kalian bisa menyimak lalu menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak kalian, lalu kalian diskusikan dalam kelompok yang sudah kalian bentuk ya. Oke, itu kemarin. Oke, saya rasa cukup. Nah, jadi
tulis langsung di LKPD ya. Kebetulan saya sudah siapkan LKPD digital di situ. Kalian bisa kerjakan melalui HP Android kalian ya. Isi jawabannya di situ ya. Ini kalau saya klik nanti saya ngerjakan ini. Nah, kalian yang kerjakan ya semuanya ya. Nah, Iya Pak. Siap. saya yakin anak-anak saya rajin semua ini. Kita lanjutkan dengan hasil diskusi nih. Nah, saya ingin dengar nih hasil dari kelompok 1. Kalau kemarin kelompok 1 kalau nggak salah kelompoknya ini ya, kelompoknya Waramita ya. Ya Waramita. Dari hasil diskusi video tadi Waramita dalam kelompokmu, apa yang bisa kamu dapatkan dengan hubungan materi hari ini? Apa Waramita? Yang saya nampak kayaknya ada api ya Pak. Api terus taruh di kain, tapi nggak tembus. Itu hasil diskusinya gitu tadi. Nggak tembus ya? Oh iya, berarti itu yang hebat apinya apa kainnya itu ya Waramita ya? Mungkin bisa dilengkapi nih dari kelompoknya Ria, kelompok 2. Silakan Ria. Bagaimana Ria pendapat kelompok kalian? Halo Ria, mic-nya belum dihidupkan? Pak, saya masih diskusi nih Pak. Kok kenapa ketika apinya dilempar ke kain, kainnya tidak terbakar ya? Tadi kelihatannya kainnya berubah warna ya Pak ya? Tadi kelihatannya kainnya berubah warna ya Pak, dari hitam gitu. Iya. Kelihatan juga ya gitu. Iya, Masih kalau saya seandainya nih Ria konfirmasi nih. Pak ke teorinya, ya. Oh gitu Ria. Nah, kalau seandainya itu kain itu baju kamu, apa yang terjadi Ria? Kira-kira Ria? Iya, terbakar Pak. Saya rasa ada Terbakar. sesuatu, iya ada zat tertentu Ada sesuatu mungkin ya Pak ya. Nah, Iya, zat tertentu berarti yang itu bisa kamu tulis ya. Iya Pak. Ya, bisa kamu tambahkan dalam diskusi kelompokmu tuh. Berarti ada zat apa tuh yang bisa membuat kain itu tidak terbakar? Iya Pak. Oke. Nah, dari rasa penasaran kalian itu, semoga kalian mau penasaran ya. Juga tertarik nih untuk belajar materi ini. Nah, kita lihat Tertarik sekali Pak. apa ya. Nah, terima kasih kalau kalian sudah menyimak kasus tadi, sudah ditulis dalam LKPD-nya, kemudian ada diskusi, kemudian tadi juga saya sudah melihat perwakilannya yang menyampaikan. Sekarang kita masuk ke praktikumnya, simulasi. Ya, coba semuanya dibuka HP-nya yang tadi sudah diinstal. Kita akan lihat simulasinya. Jadi di dalam simulasi itu nanti kalian bisa menemukan 3 hal ini. Nah, mana ya tampilannya ya? Nah ini ya. Jadi kalau sudah ditampilkan di HP ini tampilannya seperti ini ya. Nah, di dalamnya nanti kita akan melakukan, karena keterbatasan waktu ya, kita tidak perlu melakukan semuanya. Kita melakukan 2 hal saja. Kita akan mencari hubungan antara kalor dan massa, kemudian mencari hubungan kalor dan perubahan. Nah, iya, 2 saja ya, karena kita keterbatasan waktu nih. Nah, dari yang sudah dilakukan, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab nih? Bagaimana nih hubungan kalor dengan massa? Tadi yang belum bersuara siapa ya? Hari ini saya belum dengar suaranya. Oh ya, silakan. Yuk, Uswatun ya. Hubungan kalor. Silakan Uswatun. Oke Pak, makasih ya Pak. Hubungan kalor dengan massa, kalau massanya semakin banyak, itu manasinnya makin lama Pak, butuh kalor yang lebih banyak. Kemudian untuk yang hubungan kalor dengan perubahan suhu, ini Rizky nampaknya hari ini belum bersuara nih. Bagaimana Rizky? Nah, untuk hasil diskusi kelompok kami Pak, untuk hubungan kalor dengan perubahan suhu, kalau suhunya semakin besar, berarti nanti kalornya juga semakin besar. Kita bisa menyimpulkan nih, ada 3 hal tuh. Kalor jenis itu ternyata kalor yang menunjukkan kemampuan benda itu untuk menyerap kalor. Nah, berarti kalau tadi ada hubungannya dengan yang kain tadi nih, udah mulai bisa terbuka nih wawasannya. Nah, rumusnya ya, T sama dengan Q per M kali delta T, di mana Q ini adalah kalor, M-nya massa ya, kilogram ya, delta T-nya perubahan suhu. Dari situ bahwa nampak pertanyaan di awal tadi ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Nah, sehingga kita bisa melihat tuh yang namanya asas Black, bahwa bunyinya kalau di dalam modul juga sudah saya berikan, pada pencampuran 2 zat banyak kalor yang dilepas, zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima pada suhu yang lebih rendah.
Jadi kalau kita lihat kasus yang pertama tadi, berarti kita bisa menyimpulkan nih, kenapa kok kain tadi itu tidak terbakar? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa kain tadi itu tidak terbakar? Sepertinya Rizky nih mau bicara nih. Saya lihat sepertinya penasaran. Kenapa Rizky? Kain tadi itu kenapa nggak bisa terbakar, Rizky? Berarti apa, Rizky? Mungkin kalor yang dia terima sama Pak dengan kalor yang dia lepaskan. Oke, sip. Terima kasih. Paham nih untuk menguji pemahaman kalian. Di sini saya sudah siapkan di dalam LKPD ya, ada evaluasi. Ini jadi turunan rumusnya. Kemudian ada post test ya. Nah, ada post test. Nanti kalian coba. Kalau hasil post test kalian ternyata bisa lebih tinggi dari pretest, berarti kalian sudah lebih paham setelah belajar ini. Oke? Nah, untuk tugasnya ada latihan mandiri, nanti dicoba di rumah ya. Formnya juga sudah saya berikan, itu saya beri waktu nggak lama itu, sampai nanti malam terakhir. Kemudian ada satu lagi, ada tugas proyek seperti tujuan tadi, mengkreasi asas black ya. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Silakan. Tidak ada Pak. Cukup jelas ya. Sudah paham. Tetap terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Semoga bisa mempelajari dengan baik. Mohon tadi modulnya bisa disimak lagi. Di situ ada latihan soal dengan penyelesaian ya. Kalau masih bingung bisa dicek-cek lagi. Terakhir yuk ditutup lagi doa. Tadi Rizka sekarang wakilnya, yuk Titin silakan ditutup doa. Baiklah teman-teman, setelah belajar, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita. Mari kita berdoa. Doa. Ya, terima kasih. Kita ucapkan salam kita, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya.